Halo guys, ketemu lagi sama aku di channel Education Learning yang bakal menemani hari-hari kalian dengan berbagai materi pembelajaran yang semoga bermanfaat untuk kalian semua. Oke, langsung saja. Untuk kali ini aku bakal bawain materi analogi yang bakal masuk di tes TIU, tes inteligensi umum. Nah, tes analogi ini paling sering diteskan ya guys ya untuk tes PPPK maaf untuk tes PPPK, CPNS maupun tes BUMN ini paling sering. Oke guys, langsung saja kita ke materinya. Oke, langsung saja kita ke materi analogi. Nah, sebelum masuk ke materi, aku mau ngasih tahu kalian dulu nih pengertian, tujuan, dan fungsi tes analogi seperti biasanya agar kalian lebih memahami materi yang akan diteskan atau kita pelajari hari ini. Oke, yang pertama, tes analogi adalah tes mencari persamaan hubungan antara dua kelompok kata. Peserta tes diminta untuk mencari kata atau sekelompok kata agar masing-masing kelompok kata membentuk hubungan yang sama. Yang kedua ada tes analogi bertujuan untuk menemukan hubungan yang khusus atau unik dari dua kelompok kata. Semakin khusus atau spesifik, maka semakin mudah menemukan hubungan yang paling sesuai. Yang ketiga ada fungsi tes analogi, yakni adalah untuk mengukur kemampuan peserta tes dalam membandingkan dua peristiwa berbeda dengan mencari persamaan sifat yang mungkin terkandung dalam dua peristiwa tersebut. Dengan demikian, peserta akan mampu berpikir lebih objektif ketika menghadapi suatu pilihan. Nah, itu pengertian, tujuan, dan fungsi tes dari analogi. Nah, aku mau ngasih tips dan trik buat kalian untuk memahami materi analogi ini. Nah, tips yang pertama yakni kalian harus mencari hubungan dari dua atau lebih kata yang diberikan. Ingat, semakin khusus maka akan semakin mudah untuk menemukan hubungan yang sesuai. Jika hubungan bersifat terlalu umum, maka alternatif jawaban biasanya masih sulit untuk ditentukan yang paling tepat. Nah, itu tips dan trik dari aku yang pertama guys nih. Aku kasih contoh soal nih, biar kalian lebih paham lagi. Misalnya, kakak tua dan merpati sama dengan titik-titik dan titik-titik. Nah, hubungannya, jika hubungan kelompok kata tersebut ditentukan sebagai hubungan sama-sama binatang, maka penentuan hubungan tersebut masih bersifat umum atau masih universal. Nah, jika ada pilihan jawabannya nih ada gajah dan semut, ada elang dan kupu-kupu, ada gurami dan kakap dan sebagainya. Kalau misalnya kakak tua dan merpati itu dihubungkan sama-sama binatang, maka dari semua pilihan jawaban itu adalah jawaban sama-sama binatang. Seperti itu, guys. Nah, tapi nih, jika kalian bisa mencoba menemukan hubungan yang lebih khusus atau lebih spesifik lagi dari kakak tua dan merpati, nah, mereka itu memang kakak tua dan merpati itu memang sama-sama burung. Nah, maka jawaban yang tepat adalah gurami dan kakap. Kenapa enggak elang dan kupu-kupu? Karena elang hewan, maksudnya elang adalah burung, tapi kupu-kupu bukan burung. Nah, kenapa harus gurami dan kakap? Nah, gurami itu kita tahu sebagai apa sih? Kan kita tahu gurami adalah ikan, kakap juga ikan. Ya, mengandung hubungan spesifik yang sama-sama ikan. Jadi kakak tua dan merpati itu sama-sama burung, gurami dan kakap itu sama-sama ikan. Lebih spesifik lagi seperti itu, guys. Nah, oke lanjut, aku bakal kasih tips dan trik yang kedua. Kalian harus memperhatikan dengan teliti. Jangan sampai terbalik dalam membentuk hubungan antara dua atau lebih kata yang diberikan. Nah, kalian harus teliti guys. Oke, aku kasih contoh lagi biar kalian paham banget. Nah, ada kaki dan sepatu. Hubungan kaki dan sepatu sama dengan titik-titik dan titik-titik. Kita lihat jawabannya. Yang A, hubungan cat dan kuas. Yang B, hubungan meja dan ruangan. Yang C, hubungan telinga dan anting. Yang D, hubungan cincin dan jari. Dan yang E, hubungan topi dan kepala. Nah,
Setelah kalian memperhatikan soal beserta pilihan jawabannya, tentunya kalian dapat menemukan hubungan antara dua kelompok kata tersebut. Nih, kalian bisa menemukan hubungan antara kaki dan sepatu. Tapi kalian kalau masih ada yang bingung, aku mau kasih tahu kalian, coba kalian buat kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat menggunakan hubungan analogi. Nah, tapi kalian juga harus ingat, hubungan kata harus memiliki urutan yang sejalan dengan soal. Kalian jangan melupakan soalnya. Hubungan antara soal dan pilihan jawaban ini kuat. Oke, kita ke soal dulu nih. Kaki dan sepatu memiliki hubungan titik-titik dan titik-titik. Oke, nah kalau kita lihat nih dari contoh soal itu, maka dapat dibuat pernyataan sebagai berikut nih, kayak gini. Sepatu dikenakan di kaki. Nah, urutannya ini sepatu terlebih dahulu baru kaki. Kenapa sepatu terlebih dahulu baru kaki? Karena dalam analogi kalian harus menentukan hubungan itu dari belakang dulu, guys. Dari belakang dulu, baru dari depan. Jangan terbalik ya, guys. Kalian harus benar-benar teliti. Oke, kita bahas yuk. Bahas per jawabannya. Yang pertama ada cat dan kuas. Nah, ingat ya guys, kenapa di sini aku nulisnya kuas dikenakan di cat? Karena kembali lagi urutan sepatu terlebih dahulu baru kaki. Nah, urutan yang paling belakang dulu baru yang depan. Kayak gitu. Berarti yang ini juga berlaku untuk pilihan jawabannya. Kuas dikenakan di cat. Salah ya guys ya. Kuas dikenakan di cat. No, 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 no. Salah. Oke, yang B. Ruangan dikenakan di meja. Ruangan dikenakan di meja. Tentu jelas banget ini salah ya guys. Yang C. Anting dikenakan di telinga. Nah, ini jawaban bisa jadi benar. Anting dikenakan di telinga. Oke, kita kunci jawabannya benar dulu ya. Terus yang D. Pilihan jawaban yang D. Jari dikenakan di cincin. Harusnya cincin dikenakan di jari guys. Oke, salah ya guys, kita salahkan. Yang E yang terakhir, kepala dikenakan, kepala dikenakan di topi. Kepala dikenakan di topi, jelas ini terbalik banget, harusnya topi dikenakan di kepala. Oke, kita kunci jawabannya ya, ini jawaban yang tepat adalah jawaban C. Oke, dari contoh soal yang udah aku beri, aku mau beri kalian soal-soal nih. Nah, contoh soal yang lainnya, tapi kalian jawab dulu baru nanti kita bahas bareng. Nah, sistemnya nanti kalian bisa pause videonya ini, lalu kalau kalian sudah mengunci jawaban atau sudah menulis jawabannya di lembar kertas kalian bisa play lagi untuk kita ngebahas soal ini bareng-bareng. Oke, langsung saja guys, cekidot ke contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang pertama ada saya, kami sama dengan dia, titik, titik, titik. Pilihan jawabannya ada A, kamu, B, kalian, C, mereka, D, Anda, E, kita. Oke, silakan pause videonya, lalu kunci jawabannya nanti kita akan bahas bareng-bareng. Silakan. Oke guys, udah ya. Tapi sebelum bahas, aku mau kasih ke kalian tips dan trik untuk mengerjakan soal ini. Lagi-lagi tips dan trik agar kalian mudah untuk mengerjakannya. Nah, kalian harus mencari hubungan spesifik dari dua kata atau lebih kata yang diberikan nih. Kalian harus mencari hubungan yang lebih spesifik dari kata-kata ini, saya dan kami. Nah, perhatikan dengan teliti guys. Jangan sampai terbalik dalam menentukan hubungan. Nah, seperti yang aku kasih tadi ya di sebelumnya itu, video sebelumnya itu, kalau kalian harus menentukan hubungan kata dengan urutan kata yang paling belakang. Oke, langsung saja kita bahas. Nah, kata kami adalah bentuk jamak dari kata saya. Untuk menentukan jawaban yang tepat, harus ditentukan bentuk jamak dari kata dia. Nah, bentuk jamak ya guys ya. Nah, jika aku uraikan nih, aku mau menguraikan kata-kata saya, kami, sama dengan dia dan titik-titik. Nah, aku mau menguraikan kata-kata saya dan kami. Kalau aku uraikan kata-katanya bisa dinyatakan kayak gini nih guys.
Saya adalah bentuk tunggal dari kata kami. Dan dia adalah bentuk tunggal dari kata mereka. Nah, dari kata mereka. Saya bentuk tunggal dari kata kami. Tadi kan aku bilang kami bentuk jamak dari kata saya. Nah, jangan bingung ya. Karena saya adalah bentuk tunggal dari kata kami. Dan dia adalah bentuk tunggal dari kata mereka. Mereka. Oke, kita cari mereka. Oke. C, jelas ya guys jawabannya. Jawaban yang tepat adalah C. Oke, sampai sini paham? Semoga kalian paham ya. Oke, yang kedua, contoh soal yang kedua ada es dan dingin sama dengan titik-titik dan manis. Nah, oke. Kalian kerjakan dulu soalnya. Kalian pause. Lalu, kalian kunci jawaban kalian. Nanti kita bahas bareng. Oke, nggak perlu lama-lama untuk mengerjakan soal ini guys. Karena nanti kalian ketika tes CPNS atau PPPK, itu kalian hanya membutuhkan waktu sekitar 0,50 detik untuk mengerjakan soal analogi ini. Oke, udah ya guys ya, langsung aja kita bahas. Nah, es itu kan memiliki sifat dingin ya. Es itu mengandung hubungan sifat dingin. Es itu mempunyai sifat yang dingin. Nah, dingin merupakan sifat dari es. Nah, dibalik aja ya guys ya. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab soal tersebut, kalian harus menentukan suatu benda yang memiliki sifat manis. Oke, kita lihat nih jawaban A. Jagung memiliki sifat manis. Jagung itu bisa jadi ya guys ya, karena ada jagung manis kayak gitu kan, tapi juga ada jagung itu ada yang hambar ya. Mungkin, tapi setahu aku ada jagung yang bersifat manis kayak gitu kan. Oke, kita kunci dulu jawaban yang A ya guys ya. Yang B, kita lihat yang B. Susu memiliki sifat manis. Oh, jelas tidak ya guys ya. Kenapa? Karena susu sebelum difermentasi itu susu yang bersifat hambar atau tidak ada rasanya. Kalau udah difermentasi baru susu itu bersifat manis. Kalau aslinya hambar guys. Oke, yang C garam. Jelas salah ya guys ya. Karena garam itu bersifat asin. Oke, yang D batu. Batu memiliki sifat manis? Jelas tidak, karena batu memiliki sifat keras. Yang E, gula. Oh, mungkin jawaban yang E yang tepat sekali karena gula memiliki sifat manis. Nah, jawaban yang tepat adalah jawaban E. Oke, mungkin cukup sekian dulu. Aku memberikan materi, tips, dan trik, dan contoh-contoh soal analogi. Aku bakal ngasih tips dan trik, materi, contoh-contoh soal lainnya di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan semoga bermanfaat untuk aku juga. Oke, bagi kalian yang merasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar kalian update. Aku bakal ngasih video-video materi-materi pembelajaran soal-soal selanjutnya. Oke guys, cukup sekian video dari aku tentang tes analogi. Semoga bermanfaat.